menyediakan ruang bagi Tuhan dalam hidup. Bersama Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan melalui bacaan Alkitab 1 pasal sehari dalam kitab surat kepada orang Ibrani, kitab Ibrani pasal 10 dengan perikop persembahan yang sempurna dan ketekunan. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu, dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu, setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, "Korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa, engkau tidak berkenan." Lalu aku berkata, "Sungguh, aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku, untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Di atas ia berkata, "Korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa, tidak engkau kehendaki. Dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian katanya, "Sungguh, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya, dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang, ia hanya menantikan saatnya, di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, "Inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu." Ia berfirman pula, "Aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka, dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka."
Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman, dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal Dia yang berkata, "Pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan." Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang, kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia akan datang, sudah akan ada, tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup.
Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab satu pasal sehari dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10. Sedikit perenungan melalui pasal ini tentang persekutuan umat-umat Tuhan mempengaruhi kualitas iman dalam mempersiapkan diri menyambut kedatangan Kristus Yesus yang kedua kali. Dengan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Ibrani 10 ayat 24 dan 25 dengan bunyi nas. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada, darah binatang hanyalah merupakan persediaan atau pendamaian sementara bagi dosa-dosa. Tetapi pada hakikatnya diperlukan satu pribadi untuk dipersembahkan sebagai pengganti seluruh umat manusia. Dan pribadi itu adalah Kristus Juru Selamat kita. Oh, terima kasih banyak Tuhan untuk Yesus Kristus bagi kita semua. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ibrani 10 ayat 22. Sahabat-sahabatku, iman dan menghampiri Allah melalui Yesus Kristus tidak dapat dipisahkan. Karena iman adalah percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah akan memberi upah kepada orang yang bersungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 6. Karena dengan kesungguhan kita mencari Allah melalui Kristus, maka kita akan memperoleh kemurahannya, kasih karunia dan pertolongannya. Ibrani 10 ayat 1, Ibrani 4 ayat 16, Ibrani 7 ayat 19. Kita akan memperoleh pembersihannya. Ibrani 10 ayat 22. Kita akan memperoleh pengudusannya. Ibrani 10 ayat 14. Dan akhirnya kita akan memperoleh keselamatannya. Ibrani 7 ayat 25. Tetapi bagaimanakah caranya kita mempertahankan bahkan menambah kualitas iman kita? Sebuah ilustrasi mengisahkan seekor belalang yang melompat melintasi ladang. Nampak tak ada artinya. Namun ketika ia bergabung dengan belalang-belalang lain, sekawanan belalang itu akan segera melahap semua tanaman yang mereka lewati. Belalang-belalang itu menunjukkan kekuatan kerjasama demi kepentingan bersama. Sebab apa yang tidak dapat mereka lakukan sendiri, mereka dapat menyelesaikannya apabila bersama-sama. Begitulah dalam kitab Amsal di Perjanjian Lama, Salomo seorang yang berhikmat berkata tentang belalang. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Amsal 30 ayat 27. Sahabat-sahabatku, kita dapat memetik pelajaran dari makhluk-makhluk kecil ini. Para pengikut Kristus yang bekerja dan berdoa bersama-sama akan dapat membuat kemajuan yang jauh lebih besar bagi Dia daripada jika masing-masing mereka berusaha sendiri. Pada saat orang-orang Kristiani bersatu untuk melayani Tuhan, mereka akan dapat menjadi satu kekuatan yang luar biasa bagi Allah dalam memenuhi rencananya bagi gereja. Meskipun perjanjian baru mendorong kita untuk memiliki iman secara pribadi dengan Allah melalui Yesus Kristus, tetapi tidak sedikit pun disinggung tentang iman yang hanya mementingkan diri sendiri. Karena kita membutuhkan saudara seiman yang lain, dan saudara seiman kita pun membutuhkan kita untuk memiliki kualitas iman yang benar, berdasarkan Ibrani 10 ayat 24 dan 25. Apalagi hari Tuhan yang sudah semakin mendekat, berdasarkan Ibrani 10 ayat 25, yaitu saat kedatangan kembali Kristus untuk menjemput orang-orangnya yang setia kali yang kedua. Dan ketika saat itu mendekat, kita akan menghadapi banyak pencobaan rohani dan penganiayaan, dan banyak penipuan ajaran. Maka kita harus berkumpul secara tetap untuk saling menguatkan, agar tetap berpegang teguh kepada Kristus dan iman kepadanya. Namun, pena Ilham Ilahi Roh Nubuat dalam komentar Alkitab SDA Bible Commentary Volume 7
halaman 934 alinea kedua menjelaskan bahwa mereka yang tidak merasa perlu mencari perkumpulan orang-orang kudus dengan jaminan yang berharga bahwa Tuhan akan bertemu dengan mereka menunjukkan sikap betapa entengnya mereka menghargai bantuan yang telah Allah sediakan bagi mereka. Padahal setan terus-menerus bekerja untuk melukai dan meracuni jiwa. Oleh karena itu kita perlu menahan usaha dari setan itu. Kita harus menghirup atmosfer sorga sambil terus secara individu kita berpegang dan terus bergantung kepada Kristus. Tetapi jika kita meninggalkan persekutuan kudus itu dan terus dengan sengaja berbuat dosa, padahal kita telah mendapatkan pengetahuan kebenaran berdasarkan Ibrani 10 ayat 26, maka penulis surat kitab Ibrani ini mengatakan bahwa tidak akan ada lagi korban penghapus dosa untuk kita. Karena kita telah menginjak-injak anak Allah, menghina dia serta memandang rendah hidup dan kematiannya, Ibrani 10 ayat 29. Selain itu, kita telah menghina dan memberontak terhadap Roh Kudus yang membawa kasih karunia Allah di dalam hati kita. Akan tetapi, jika kita menjalankan hidup benar itu, maka kata firman Tuhan, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Ibrani 10 ayat 38. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabatku, prinsip dasar ini ditegaskan 4 kali dalam Alkitab, baik dalam Habakuk 2 ayat 4, Roma 1 ayat 17, Galatia 3 ayat 11, dan Ibrani 10 ayat 38, menentukan hubungan kita dengan Allah dan keikutsertaan kita dalam keselamatan yang disediakan oleh Yesus Kristus, yaitu hidup kekal bersama Dia. Akan tetapi, setiap orang yang menjauhkan diri dari Kristus dan dengan sengaja berbuat dosa terus, maka Allah tidak berkenan kepadanya dan dirinya sendirilah yang akan mendatangkan hukuman kekal ke atas dirinya. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat firman, marilah kita bersuka cita dan ikut serta dalam membangun kekuatan dan persekutuan dalam satu tubuh Kristus. Karena gereja yang efektif akan mengikut persekutuan yang ditunjukkan, yakni kerjasama dan kesatuan kita dalam Roh Kudus. Dan dengan bekerja sama, kita dapat melakukan lebih banyak daripada yang dapat kita kerjakan sendiri. Kita akan lebih kuat, lebih semangat dalam melayani, terlebih kita akan bersama-sama lebih bersedia menyambut kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Shalom.